Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, ketemu lagi dengan channel Unang-Unar Official. Kali ini kami akan coba mengetengahkan tentang kisah syahidnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu pada peristiwa perang Uhud di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal karena tidak dapat menyertai peperangan yang pertama dan besar dalam sejarah Islam tersebut. Untuk itu, ia sangat berharap dapat menebusnya pada pertempuran selanjutnya. Dan ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Dia turut serta sebagai seorang pejuang yang gagah berani. Dalam perang tersebut, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan terlebih dahulu. Tetapi pada akhir peperangan, disebabkan oleh suatu kekhilafan, kaum muslimin telah mendapatkan kekalahan. Kekhilapan itu terjadi pada beberapa orang sahabat yang telah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga di suatu tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini dalam keadaan apapun, karena musuh dapat menyerang dari arah belakang." Sahabat, pada permulaan perang, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dan kaum kafir telah melarikan diri. Melihat kemenangan ini, orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka kaum muslimin telah menang dan peperangan telah usai karena orang-orang kafir telah melarikan diri. Akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan rampasan perang. Pemimpin pasukan tersebut sebenarnya telah melarang dan mengingatkan agar tidak meninggalkan bukit. Ia berkata, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya." Tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku ketika dalam perang saja. Mereka turun ke medan perang dan meninggalkan bukit tersebut. Pada saat itulah sahabat pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin telah kosong. Maka mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka kalah dan terjepit dalam kepungan kaum kafir, dan keadaan pun menjadi kacau balau. Anas radhiyallahu anhu melihat sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sedang berjalan. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau? Sungguh demi Allah, saya mencium harumnya surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengosongkan pedang di tangannya dan menyerbu kaum kafir dan bertekad jika belum syahid, ia tidak akan berhenti berperang. Sehingga ia syahid di medan Uhud. Ketika tubuhnya diperiksa sahabat, tubuhnya begitu rusak. Kurang lebih terdapat 80 luka akibat terkena pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui jari-jari tangannya. Sahabat Unang-Unar Official, faedah daripada peristiwa tersebut bahwa orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika di dunia Allah memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harumnya surga
ketika masih hidup di dunia. Sahabat Undang-Undang Official, demikianlah kajian tentang kisah syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu pada waktu peristiwa perang Uhud di zaman Rasulullah. Semoga kisah ini menginspirasi, dan kami mohon kepada sahabat-sahabatku sekalian, dukunglah channel Undang-Undang Official supaya lebih berkembang dengan cara subscribe dan like, ditambah komentar-komentar yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.